Baik, puji nama Tuhan saudara. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saudara, firman ini sudah sering kita dengar ya. Tapi ingatlah bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ya, kita bisa mendengar ini dari satu hamba Tuhan ke satu hamba Tuhan ke satu hamba Tuhan, itu akan berbeda-beda ya. Baik, puji nama Tuhan. Kita baca nanti berbalasan, yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saya baca ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ini adalah 10 gadis, tapi ada 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Saudara, 10 gadis ini adalah lambang dari gereja Tuhan ya. Ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Tetapi gereja Tuhan tidak sempurna, tidak semuanya bijaksana. Dikatakan ada 5 yang bijaksana dan ada 5 yang bodoh. Kenapa ada yang bijaksana, ada yang bodoh? Saudara, yang bijaksana ini dia selalu apa? Memperhatikan kehidupannya. Dia selalu men-setting kehidupannya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tapi 5 yang bodoh ini, dia hanya datang, hanya tahu aja dia agamanya Kristen. Dia tahu aja ibadah. Dia hanya tahu melakukan agama dengan rutinitasnya, saudara. Tetapi ternyata dia tidak memiliki minyak. Apa minyak ini? Minyak berbicara tentang iman yang sempurna, iman yang sejati. Jangan kita ibadah tapi nggak miliki iman, saudara. Ya, jangan kita hanya datang pergi, datang pergi. Saudara, perhatikan keadaanmu, perhatikan kehidupanmu. Saudara, kita tidak bisa hanya datang beribadah dan pulang. Setelah itu lihat jadwal ibadah kapan dan kita akan ibadah. Kita harus memiliki apa? Hubungan secara khusus dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan pribadi. Kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan, saudara. Jadi jangan terlihat kita datang ke gereja, seluruh kegiatan keagamaan kita ikuti. Tetapi bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan? Ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita mengenal akan kehendak Allah dan kita melakukannya, maka kita pun bisa menyerah sepenuhnya. Kita bisa menerima segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mengenal Allah
Allah sesungguhnya, mengenal Yesus yang sesungguhnya, kita nggak asal hidup beragama, saudara. Agama sih baik ya, untuk membentuk karakter orang supaya baik ya. Tetapi untuk membawa kepada keselamatan, kebenaran dan keselamatan itu adalah firman Allah. Oleh sebab itu kita jangan menjadi gereja yang apa, saudara? Yang bodoh, yang hanya memiliki agama. Di sini 5 dikatakan ya, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, ketika kita datang beribadah, kita datang kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, itu kita terima, kita masukkan dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kita bawa firman ini. Jangan ketika kita selesai ibadah, firmannya hilang ya. Ini maksudnya tetap ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Ini hidup ini ibarat buli-buli ya. Tubuh kita ini untuk menyimpan minyak itu, untuk menyimpan firman itu, untuk menyimpan segala perkataan itu. Jadi jangan lepas, saudara. Dan di sini orang yang dikatakan 5 yang bodoh ini, mereka hanya datang beribadah, saudara. Jangan kita hanya ibadah dan ibadah, tetapi tidak mengerti apa tujuan kita beribadah, apa tujuan kita datang kepada Tuhan, apa tujuan kita menyembah Tuhan. Jangan ikut rutinitas, saudara. Dan di tempat ini pun saya berharap saudara datang karena saudara mengerti tujuan hidupmu apa datang ke sini. Ya, mengerti tujuan hidup ini, saudara. Jangan asal datang, sudah. Minggu lalu aku udah ibadah, sekarang nggak usah dulu. Saudara, benar-benar engkau orang yang tidak mengerti tujuan hidupmu. Ini dunia ini sementara, saudara. Dunia ini sementara. Keindahannya luar biasa. Ya, keindahannya luar biasa. Tetapi saudara, ada keindahan yang lebih luar biasa lagi, yaitu tentang janji-janji Tuhan. Karena Tuhan mau apa yang Dia siapkan saat Dia datang kembali, Dia mendapati kita punya iman yang sempurna dan kita masuk dalam apa yang Dia sudah siapkan. Tuhan gak mau apa yang Dia sudah siapkan itu tidak diisi oleh anak-anaknya. Makanya Tuhan mau kita mengisi untuk kedatangan Tuhan menyambut mempelai itu. Kita sudah disiapkan tempat oleh Yesus. Karena Dia katakan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ini saudara. Jadi kita harus tahu tujuan kita. Ngapain kita capek-capek datang ke gereja kalau nggak punya tujuan, saudara? Kalau tujuannya hanya sebatas gedung gereja, pulang, gedung gereja, pulang. Percuma, saudara, sia-sia. Itulah sebabnya, saudara, kalau selama ini engkau sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan, ayo setting kembali kehidupanmu. Benahi kembali kehidupanmu. Jangan biarkan larut begitu saja. Sudah nggak apa-apa. Tapi saya katakan setting kembali kehidupanmu di hadapan Tuhan, supaya engkau mengerti tujuan hidupmu apa sesungguhnya. Kita orang yang mempunyai, saudara dengan baik. Kalau orang mungkin nggak punya harta, mungkin nggak apa-apa biasa. Tapi kalau orang nggak punya tujuan dalam hidup ini yang lebih bahaya, saudara. Ya. Mungkin engkau punya harta banyak, tapi kau gak punya tujuan hidup. Bagaimana? Kemana arahmu? Ini saudara, jadi segala keindahan dunia ini boleh kita nikmati. Siapa bilang gak boleh? Boleh, tetapi jangan sampai engkau kosong, tidak ada firman dalam hidupmu. Jangan sampai kau menjadi gereja yang sedang tertidur, yang menjadi 5 anak darah yang bodoh. Ini saudara, jangan kita tertidur. Bangun dari tidur kita, saudara. Dikatakannya, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara, semua orang tahu bahwa Yesus akan datang kembali, ya, akan datang kembali. Tetapi kapan ya? Dari dulu sampai sekarang keadaan begini saja. Kapan datangnya? Sekarang saya beritahu, Yesus datang kembali. Ada itu secara apa? Secara khusus, secara. Dan Yesus datang kembali ada secara umum, ya, secara umum. Maksudnya apa, saudara? Kita tidak tahu kapan kita dijemput Tuhan, kapan kita dijemput mempelai. Jangan tunggu sampai
pribadi, ini bicara tentang pribadi sebenarnya. Kapan Tuhan datang untuk menjemput kita, kita tidak tahu. Siapkah kita telah menyongsong mempelai itu? Kalau Tuhan katakan sekarang dia datang untuk menjemput salah satu, siap enggak? Sudah lengkap enggak? Tuhan dapati hidup kita. Ini maksudnya. Jadi isi terus kehidupanmu dengan hubunganmu dengan Tuhan. Isi terus kehidupanmu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Isi terus kehidupanmu dengan pujian penyembahanmu. Senangkan Tuhan melalui pujian penyembahanmu. Senangkan Tuhan melalui hubunganmu dengan Tuhan. Senangkan Tuhan melalui doa dan air matamu. Seberapa banyak kita di sini yang selalu menangis di bawah kaki Tuhan? Seberapa banyak yang karena mau mengisi buli-buli ini sampai rasanya hancur di hadapan Tuhan? Adakah kita melakukan itu? Kalau gak ada, mulai sekarang setting hidupmu. Lakukan itu. Lakukan itu. Apa yang kita bisa buat? Sampai kapan datang? Akhirnya menjadi apa? Gereja yang tidur. Ini bicara tentang apa, saudara? 5 anak darah bijaksana, 5 anak darah yang bodoh. Bicara tentang apa? Situasi yang kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tetapi berjagalah, bersiaplah. Ini menyatakan tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan. Kapan masing-masing kita dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi ini situasi ini menyatakan hal itu supaya kita bersiap, kita berjaga. Jangan santai, saudara. Jangan saudara berpikir begini, sudah, saya cukup di rumah berdoa. Enggak, saudara, saya cukup di rumah untuk apa? Secara pribadi, tetapi secara umum ada. Makanya Tuhan apa? Memberikan firman-Nya ada secara tertulis dan ada secara lisan. Ya, ada secara tertulis dan ada secara lisan. Ini kita menikmati hal itu di sini. Untuk kita menikmati firman Tuhan, lisan dan tertulis kita nikmati, saudara. Jangan pikir gak datang kok dari dulu begitu-begitu aja. Dengar baik, Tuhan memberikan waktu, Tuhan menunjukkan kesabarannya. Pergunakan waktu dan ambil kesempatan lewat kesabaran Tuhan dalam hidup kita ini. Jangan pikir udah nggak dihitung. Setiap detik kita itu terus tercatat, dicatat. Ada sekretarisnya Tuhan di sana, dicatat terus apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan. Ini terus tercatat, saudara. Makanya saya katakan ternyata sulit hidup ini, tapi jangan menyerah. Amin. Sulit hidup ini, tapi jangan menyerah. Karena apa? Kita harus mengikuti alurnya Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita, hidup kita untuk Tuhan. Makanya belajar mengenal Tuhan supaya engkau bisa bergaul dengan Tuhan. Engkau tidak bisa bergaul dengan orang lain kalau engkau tidak mengenal Dia. Amin. Kalau kita pun tidak mengenal Tuhan, kita sulit bergaul dengan Tuhan. Pilih dan tetapkan dalam hidupmu, mau memilih bergaul dengan Tuhan. Untuk menjadi sahabat Tuhan, saudara, itu bukan kebetulan, tetapi keputusan. Itu pilihan. Ya, pilihan. Kalau engkau tidak mau menjadi sahabat Tuhan, tidak ada yang paksa. Tetapi ingat, semuanya kita akan berhadapan dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, masih ada waktu. Tuhan belum datang, masih ada waktu saat ini. Jangan pikir Tuhan tidak genapi firman-Nya sampai engkau menjadi gereja Tuhan yang tidur. Karena apa? Bosan dengar firman Tuhan. Lebih enak di rumah. Lebih baik saya mengerjakan pekerjaan saya supaya selesai, supaya saya dapat uang. Lebih baik saya kerja. Saudara, buang keberadaan hidup yang demikian. Coba kalau Tuhan tanya begini, siapa yang memberikan napas bagi engkau? Terus kita jawab apa? Napas ini bukan kita punya loh, ya, bukan kita punya, Tuhan punya. Jadi jangan sering mengejek Tuhan, jangan sering pandang enteng dengan Tuhan. Kan orang Kristen banyak loh kasih punggung untuk Tuhan begini, ya, membelakangi Tuhan, memberikan punggungnya untuk Tuhan. Terus satu kali kalau Tuhan sedang baik nanti Tuhan turunkan cambuk di punggungnya.
Ya, itu kebaikan Tuhan loh. Kalau Tuhan nggak turunkan cambuk di punggungnya, berarti Tuhan nggak sayang ya. Tuhan nggak sayang. Dan saya memang rindu itu terjadi, bukan karena jahat, supaya manusia bisa bertobat, saudara. Tapi sayang-sayangnya meskipun sudah dididik nggak bertobat, ini yang lebih parah, saudara. Apa dikatakan Nabi Yesaya? Punya mata tapi nggak melihat, punya hati nggak menanggap. Coba, supaya apa? Siap masuk dalam kebinasaan. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan pikir Tuhan tidak akan melakukan firman-Nya. Meskipun saat ini kita bisa dalam kehidupan yang bebas, ingat Tuhan selalu melihat. Karena sebab itu jangan mau beribadah karena engkau punya agama Kristen, karena engkau punya gedung gereja, karena engkau punya Alkitab, bawa Alkitab ke gereja. Jangan. Tapi isi firman itu di dalam buli-bulimu dan bawa kemana saja engkau pergi. Bawa kemana saja engkau pergi, saudara. Karena apa, saudara? Iblis tahu ketika engkau hidup dengan firman Allah, iblis bisa lihat dan iblis bisa baca. Ya, dia tahu ada lambang meterai Allah pada kita. Dia tahu ada firman pada kita dan firman inilah yang mengalahkan iblis. Dan kita jalan lagi gini, hidup. Makanya saudara, kenapa sering begini? Orang beribadah tapi kok masih kayaknya susah ya, kayaknya sakit. Tapi orang yang ada di diskotik sana kok sehat ya, segar ya. Karena yang di diskotik gak diganggu iblis. Yang diintai iblis itu anak-anak Tuhan, amin saudara. Tetapi jangan pernah menyerah dengan segala intaian iblis, saudara. Jangan menyerah, jangan aku serahkan, jangan bilang begitu, saudara. Lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu, kata firman Tuhan. Kita harus melawan iblis, jangan melawan Tuhan. Ada nggak yang melawan Tuhan? Banyak saudara yang melawan Tuhan. Kenapa 5 gadis bodoh ini nggak punya minyak? Karena dia termasuk melawan juga, nggak mempersiapkan dirinya. Sudah ada pemberitahuan. Sekarang ini kita dalam pemberitahuan firman Tuhan. Ayo persiapkan hidupmu, setting kembali hidupmu yang kau sudah kehilangan hubungan dengan Allah. Jika kau telah kehilangan hubungan dengan Allah, setting kembali sebelum Tuhan datang. Jangan tidur, jangan biarkan. Aku tidak mau kehilangan hanya karena keinginanku. Aku kehilangan kesempatan dengan Tuhan. Saudara, ingat, jangan hanya engkau punya keinginan, punya kebutuhan, punya tujuanmu sendiri sampai engkau kehilangan kesempatan dengan Tuhan. Kesempatan dengan Tuhan yang sudah berlalu itu tidak akan mundur. Dan waktu terus berjalan. Oleh sebab itu saudara, persiapkan dirimu untuk menyongsong mempelai itu. Ini bicara tentang apa? Keterkejutan gereja Tuhan. Ya, pasti kaget kalau bilang mempelai datang, songsonglah dia. Pasti kaget saudara. Loh, kok begitu? Kok gak ada pemberitahuan? Sudah lama kali pemberitahuan. Selalu diberitahukan. Berjaga dan berdoalah. Berjaga dan berdoalah. Karena apa? Menyatakan bahwa kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Supaya kita tahu saudara, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Saudara, dia bangun membereskan pelitanya. 10 gadis semua bangun. Semua bangun, dari yang bodoh sampai yang bijaksana bangun saudara. Ini saudara, kita dalam satu jemaat ini kita semua beribadah. Ingat, tapi tidak semua kualitas kita sama. Tidak semua saudara, pasti beda. Saudara duduk di sini pun pasti pikiran saudara ada yang melayang ke sana, ada yang melayang ke sana. Tidak semua sama saudara. Fokus kita tidak semua sama saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, datanglah, biarlah buli-bulimu menjadi penuh. Bawa pulang apa yang kau sudah dapat. Jangan datang kosong, pulang melompong. Ini saudara, sudah kosong melompong lagi, tambah gak ada apa-apa. Jika engkau datang kepada Tuhan dan engkau pulang, engkau memang benar-benar terisi. Untuk berikutnya engkau tetap akan datang. Untuk berikutnya engkau akan tetap datang. Engkau tidak akan biarkan
biarkan, berikutnya engkau mulai tinggalkan. Tidak, saudara. Berarti ada yang engkau tangkap, yang kau terima, yang kau dapat dari Tuhan pada saat engkau datang kepada Tuhan. Ini saudara, jadi sama-sama membereskan pelita. Tapi masalahnya apa menjadi perbedaan, saudara? Minyak, ya. Kita sekian banyak ada di sini, iman kita pasti nggak sama. Pasti nggak sama imannya. Ada yang imannya kecil, ada yang imannya gede, ada yang iman sebiji sesawi, ya. Tetapi di sini, saudara, benar-benar minyaknya penuh. Berbicara iman yang sempurna, iman yang sempurna. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tidak cukup untuk apa? Menyalahkan pelitanya, minyak di dalam buli-buli itu, saudara. Ternyata pergaulan kita dengan Tuhan, kalau tidak maksimal, itu tidak akan membawa kita kepada apa? Kepada tujuan Tuhan. Jika pergaulan kita tidak maksimal dengan Tuhan, tidak akan membawa kita kepada tujuan Tuhan. Halo, kasihan, jangan jadi orang Kristen, saudara. Jadilah anak Allah, ya. Jangan jadi orang Kristen, jadi anak Allah, saudara. Kalau engkau anak Allah, engkau akan melakukan perintah Allah. Engkau akan melakukan perintah Bapamu, ya. Kalau engkau jadi anak Allah, jangan jadi orang Kristen, saudara. Orang Kristen banyak, saudara, di sana sini yang sedang mabuk, sedang melakukan kejahatan. Banyak, saudara, orang Kristen. Makanya jangan bangga jadi orang Kristen. Bangga jika engkau menjadi anak Allah. Karena keselamatan bukan Kristen. Keselamatan bukan agama, saudara. Tapi keselamatan adalah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Melakukan kehendak Bapa. Ini yang menjadi keselamatan kita, saudara. Keselamatan adalah melakukan kehendak Bapa. Jika engkau mendapat perkenanan dari Allah, maka Allah akan memberitahukan kepadamu isi hatinya. Orang yang mendapatkan perkenanan dari Allah, maka dia akan diberitahu isi hati Allah. Seperti siapa? Seperti Nuh. Ketika Tuhan mau menurunkan air bah, Tuhan memberitahu kepada Nuh, ayo Nuh, bangun bahtera di atas gunung sana. Dia bangun. Orang mengejek Nuh, gak masuk akal. Bangun bahtera di atas puncak, airnya dari mana? Tapi karena Nuh mendapatkan perkenanan Allah, dan apapun yang dikatakan Allah yang tidak masuk akalnya, dia lakukan. Sekarang Tuhan hanya mau minta ketaatan sesungguhnya. Ketaatan yang Tuhan mau minta. Apa yang Tuhan percayakan kita di tempat ini? Sebagai apa? Pendoa, sebagai kosong, sebagai apa semua? Lakukan. Ini loh yang Tuhan mau. Dari hal yang kecil Tuhan mau kita taat. Sampai pada akhirnya buli-bulimu akan terisi dengan minyak sampai penuh. Dari yang kecil dulu kalau mau taat. Kalau kita sudah mau pengennya di atas, nggak bisa lagi ditegur, nggak bisa diarahkan, apa jadinya? Ini saudara, dari yang kecil dulu lakukan. Pertama saya melayani, saya sudah katakan, saya ngepel, ngelap bangku di gereja Polimak sana. Ngepel, ngelap bangku, masih dibentak sama gembalanya. Benar, saudara. Dan saya rasa kecil waktu itu. Izinkan engkau menjadi kecil untuk engkau melihat kebesaran Tuhan. Jangan melihat yang besar dulu, yang kecil enggak. Saudara, 5 gadis bijaksana ini, dia enggak begitu saja buli-bulinya penuh, saudara. Tetapi dia terus bertekun menjaga kehidupannya, membangun hubungannya yang baik dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, jangan bilang begini, bagaimana caranya ya supaya kita bisa masuk surga? Enggak usah mikir, saudara. Pegang firman Tuhan, lakukan. Itu yang akan membawa engkau pada tujuan. Gak usah mikir, jangan mimpi masuk surga. Aku kan nenekku orang Kristen, kakekku pendeta, mamaku pendeta. Enggak, saudara. Enggak. Kenapa banyak dari saudara kita seberang sana yang dipakai Tuhan? Bukan
bukan latarnya orang Kristen, saudara. Jadi jangan pernah bangga-banggakan engkau lahir sebagai orang Kristen. Tidak. Kita bisa bangga ketika kita mendapatkan perkenangan Allah, saudara. Ya, mengerti kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Ketika mempelai itu datang, engkau layak di hadapannya. Ini loh saudara, ya. Kita layak di hadapan Allah. Ketika itu dia minta minyak itu, nggak cukup, kamu pergi cari sana, cari ke tempat penjual minyak. Saat itu firman Tuhan sudah nggak ada lagi mau dia dengar, nggak ada lagi yang dia bisa melakukan. Hanya apa? Sudah waktu yang Tuhan tentukan. Ini saatnya, pas untuk waktunya, ya. Sudah tiba. Tidak ada lagi kesempatan ke sana ke sini. Nah, sekarang kesempatan kita terlalu banyak, saudara. Banyak sekali. Tapi kenapa kita tidak mempergunakan kesempatan itu? Kita hanya punya apa? Standar hidup apa? Agama Kristen. Kita punya standar hidup dari bayi sudah Kristen. Buang yang demikian, saudara. Buang yang demikian. Makanya banyak orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan selamatkan. Kenapa, saudara? Tuhan pakai orang yang tidak kenal Yesus, Tuhan selamatkan untuk dia pakai menjadi saksinya. Dikatakan ya, ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara, ketika mempelai datang, dia hanya mau berjumpa dengan orang-orang yang memang memenuhi persyaratan di hadapannya, yaitu gerejanya yang memiliki minyak yang penuh ini. Tuhan hanya mau bertemu dengan orang-orang yang demikian. Tuhan gak akan buang-buang waktu tanya gini, kok kau gak bertobat? Mana minyakmu? Tuhan gak akan tanya gitu. Dia akan datang menjemput gerejanya yang sempurna. Maka dia akan bawa dan dia tutup pintu. Kemana yang tadi yang bodoh tadi? Itu ada tempatnya sendiri. Nggak perlu Tuhan capek-capek tanya. Enggak. Semuanya apa? Kita tahu posisi kita semuanya. Ini saudara. Oleh sebab itu saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Allah, ini kita kudu di apa? Diajar untuk apa? Rajin. Rajin apa? Rajin menyenangkan hati Allah. Rajin menyenangkan hati Raja kita. Jangan bermalasan, saudara. Apalagi kalau bangun pagi mungkin ya berat. Di sini karena memang apa, saudara? Daging ini enak, daging ini lemah. Tapi roh penurut artinya apa? Izinkan roh menguasai hidupmu supaya buli-bulimu bisa penuh. Jangan ikuti daging ini, saudara. Ya, jangan ikuti daging ini. Coba kalau kita buka di Amsal 6 ayat 10. Nah, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Saudara, kadang-kadang kita sudah waktunya mau doa, kita tunggu sebentar lagi. Sudah waktunya mau tunggu sebentar lagi. Akhirnya apa? Terjadilah ketiduran. Tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Apa yang engkau bisa buat untuk Tuhan, lakukan. Hari ini apa yang engkau bisa buat untuk menyenangkan hati Tuhan, lakukan. Terutama apa? Membangun hubungan dengan Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Ini saudara. Nah di sini saudara, tunggu sebentar lagi, dan pada akhirnya apa? Kemiskinanlah yang datang. Ketika engkau mau membangun hubungan dengan Tuhan, jangan tunda waktu yang Tuhan sudah siapkan. Ya, jangan tunda. Kalau orang yang suka menunda apa, saudara? Orang bodoh. Pengkhotbah 4 kita buka. Pengkhotbah 4 ayat yang kelima. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Saudara, karena bodoh dan dia tidak mau apa, saudara? Tidak berinisiatif. Dia yang melipat tangan dan menyusahkan diri sendiri. Ini berbicara tentang apa? Kesia-siaan. Ini berbicara tentang kesia-siaan.
kita bukan jadi gereja yang bodoh ya. Kita menjadi gereja yang bijaksana, yang tahu mempersiapkan diri pada saat-saat yang kita tidak ketahui, tetapi kita telah siap, saudara. Saudara, bekali hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Bekali hidupmu dengan hubunganmu dengan Allah. Jangan biarkan dirimu, saudara, kosong. Karena apa? Benih itu ada pada kita, dan benih itu harus berkembang. Amin, saudara. Jangan biarkan benih itu mati, karena itu ada Tuhan berikan pada kita, dan itu harus berkembang, harus bertumbuh. Jangan biarkan benih mati terhimpit dengan apa? Keinginan daging kita. Ada benih kok, ada firman Tuhan kok dalam kita. Kenapa firman Tuhan yang nggak bertumbuh? Kenapa firman Tuhan yang nggak terlihat dalam hidup ini? Sampai apa? Nanti yang kelihatan apa, saudara? Lain dari kebenaran firman Tuhan. Ucapan kita kok beda ya? Kok ngomongnya A? Kok ngomongnya B? Kok ngomongnya C? Ini loh. Kok beda? Nggak sama. Saudara, ini menghimpit benih yang ada padamu. Jangan biarkan benih itu terhimpit. Harus berkembang benih itu, saudara. Supaya apa, saudara? Ketika benih itu berkembang, saudara, maka engkau menjadi sahabatnya Allah. Karena jadikan dirimu sahabat Allah. Orang yang mau menjadikan dirinya sahabat Allah, dia memutuskan dia akan hidup bergaul dengan Allah. Ketika seseorang hidup bergaul dengan Allah, maka dia memberikan hidupnya bagi Allah, dan dia berbicara kepada Allah. Saudara, kisah Yakub ya, bagaimana dia bergumul dengan Allah sampai dia menjadi sahabat Allah. Kenapa saya katakan menjadi sahabat Allah? Dia katakan begini, aku tidak membiarkan kau pergi. Dia bilang kepada malaikat Tuhan itu ya, kepada Allah, aku tidak membiarkan kau pergi. Ketika dia bergulat dengan Tuhan semalam-malaman, saudara, dia bilang apa? Sebelum engkau memberkati aku tidak izinkan kau pergi. Karena Yakub ini menjadi sahabat Allah, maka dia gunakan kesempatan itu. Berkati dulu aku, jangan kau tinggalkan aku. Karena ketika dia bergulat dengan Allah yang lebih istimewa lagi yang ada pada Yakub saat itu, Allah izinkan Yakub menang. Amin. Masa Allah gak bisa kalahkan Yakub? Bisa toh? Tapi Allah melihat giginya Yakub melakukan suatu pergulatan dengan Allah, maka Allah izinkan dia untuk menang, saudara. Ini loh, saudara, gereja Tuhan yang mau menang di hadapan Tuhan. Bergulatlah engkau dengan Allah, bergulat terus dengan Allah, maka engkau akan melihat kemenangan yang dari Allah. Allah izinkan engkau menang meskipun sesungguhnya gak layak. Ini loh, saudara, Allah izinkan engkau menang seperti Yakub. Yakub ini siapa? Yakub ini sudah menipu saudaranya loh. Tapi Tuhan melihat ketika dia bergulat dengan Allah, terus dia tidak mau kehilangan kesempatan. Dia pegang terus Allah untuk ada bersama dengan dia dalam pergulatannya. Yang satu hal itu Tuhan izinkan dia menang itu, saudara, sehingga ada kesempatan bagi dia untuk apa? Suatu pemulihan. Amin, saudara. Ketika kita menjadi sahabat Allah, hidupmu siap dipulihkan. Makanya, siapa engkau yang kehilangan hubungan dengan Allah? Ayo bergulat kembali, setting kembali, mulai atur hubunganmu dengan Tuhan. Atur waktu-waktumu untuk Tuhan. Jangan biarkan hilang begitu saja. Ini saudara, Tuhan izinkan ya. Dan Tuhan menjadikan kita sahabatnya. Untuk menjadi sahabat Tuhan, saudara, tidak ada kata kebetulan. Tapi ini adalah pilihan. Jika engkau telah memilih menjadi sahabat Tuhan, lakukan hubunganmu, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita punya sahabat, pasti kita jaga ya hati sahabat kita. Begitu juga kalau kita dengan Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita jaga hati Tuhan Yesus. Terus kita jaga kehidupan supaya tidak menyakiti hati Tuhan. Bagaimana supaya kita nggak menyakiti hati Tuhan? Kita akan jaga kehidupan kita hanya untuk kita persembahkan kepada Dia, sahabat yang sejati dalam suka maupun duka. Jangan menjadi gereja Tuhan yang bodoh, tapi jadilah gereja Tuhan yang bijaksana. Saat mempelai itu datang, engkau menjadi orang yang layak untuk ditemui mempelai itu.
Jadikan dirimu layak. Oleh sebab itu, tinggallah tetap di dalam rencana Tuhan. Maka engkau akan menikmati segala kehidupan yang dari Tuhan. Saudara, kehidupan dunia indah, saudara. Indah, tetapi ingat, ini sementara. Keindahan yang sempurna adalah dari Tuhan datangnya. Kita sedang mencapai itu. Kita lewatkan semua keindahan dunia ini. Kita berlari menuju keindahan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah siapkan. Saudara, tidak gampang ya. Untuk sepertinya kita mau hidup dengan Tuhan, banyak jatuh bangunnya. Tetapi ingat, jika engkau mengenal kehendak Allah, maka engkau selalu memberikan yang terbaik untuk Allah. Meskipun di dalam sulit, di dalam susah, di dalam sakit, engkau akan tetap memprioritaskan. Ini sebenarnya bicara tentang prioritas ya. Bicara tentang prioritas, bahwa Allah lah tujuan kita. Jangan sampai kita menjadi gereja yang kosong, yang tidak ada minyak di dalamnya, sehingga saat mempelai datang kita tidak layak. Tetapi saya percaya hari ini, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, ada penyetingan kembali dalam hidup ini. Amin. Silakan setting hidupmu kembali setelah engkau mendengar firman Tuhan ini. Mulai tata kembali, maka pemulihan itu akan terjadi. Dan engkau akan mengenal siapa Allah yang engkau sembah. Maka engkau akan selalu menjaga hati Allah, selalu memberikan yang terbaik bagi Allah, supaya engkau layak menjadi penyongsong mempelai saat mempelai itu datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.